Dahulu kala, wilayah yang kita kenal sebagai Tenggarong hanyalah sebuah daerah di tepian Sungai Mahakam yang sangat lebat dan subur. Tempat ini dihuni oleh suku Dayak dan suku Kutai yang hidup berdampingan. Sungai Mahakam menjadi urat nadi kehidupan mereka, kaya akan ikan dan dikelilingi hasil hutan yang melimpah. Namun, wilayah ini masih terpisah-pisah dan belum memiliki pusat pemerintahan. Mbak, ya teman sayur Mbak. Ayo kita beli sayur. Ayo. Sayur. Ikan Mbak. Mbak, ini berapa harga ikannya? Ikannya 35. 35? Ih, mahalnya. Memang begitu. Enggak bisa. 30 lah. Bisa. 25. Bisa, 35. 25. Enggak bisa. 20 aja kuala. Enggak bisa. 20. Karena bisa. 15. Karena bisa 35 ini. Mancingnya capek di laut. Ikan 25. Nggak bisa, ini sudah harga mahal. Murah kan lah, mahal. Naat hasil buruan dan tanaman ame tahun ini. Hutan ini empi ingkar kekayaan kepada ame selama ame menjaga adat yang benar. Bujur deng sanakku. Sungai Mahakam ni dah beri etam jukut yang melimpah. Tapi hidup etam berjauhan. Jadi kalau ada ancaman atau mau bertukar barang dengan saudagar, etam tidak tempat untuk berkumpul. Kira-kira bila kampung etam ini bersatu, mun enggak nih terus kampung etam ini didapat hak tertata dengan baik. Melihat potensi yang begitu besar dari tanah yang subur ini, seorang bangsawan yang bijaksana tergerak hatinya. Ia melihat bahwa sungai yang strategis ini dapat diubah menjadi sebuah pusat pemerintahan dan pemukiman yang megah. Penasehat, lihatlah bentangan tepian sungai ini. Posisinya sangat strategis. Jika kita membangun sebuah permukiman dan pemerintahan di sini, seluruh suku akan bersatu dan perdagangan akan berkembang pesat. Niatmu sungguh mulia suamiku. Tempat ini tidak hanya sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga sebagai tempat aman bagi rakyat ini. Mari kita undang para kepala suku untuk merundingkan hal ini. Iya Tuan, kebijaksanaanmu sangat tinggi Tuanku. Menyatukan suku Dayak dan suku Kutai di satu pusat pemerintahan akan membawa kemakmuran yang belum pernah ada sebelum di tanah ini. Undangan pun disebarkan. Para kepala suku dan tetua adat berkumpul. Dengan keterbukaan dan kebijaksanaannya, sang pemimpin berhasil meyakinkan semua pihak untuk mendirikan sebuah permukiman baru yang bersatu. Di mana kalian beli ikan segar itu? Di pasar sana tadi sama mereka orang. Izin Tuan. Iya, ada apa penasehat? Pak Pasapa. Saya membawa surat undangan dari petinggi untuk kepala suku Dayak agar mendatangi rapat yang penting. Terima kasih undangannya. Nanti kami akan datang ke kerajaan. Baik, saya izin pamit. Jadi gimana kalian buat kerajinan tadi? Ya begitulah. Udah bisa dijual belum? Udah. Sekarang angkat dulu. Permisi Tuan. Iya, ada apa penasehat petinggi?
saya membawa surat undangan dari petinggi untuk kepala suku Kutai. Baik, terima kasih undangannya. Nanti kami akan datang ke kerajaan. Baik Tuan, saya pamit. Saudara-saudaraku, mari kita sudahi hidup yang terpisah-pisah ini. Di tepian Mahakam yang subur ini, mari kita bangun desa pusat, tempat perdagangan yang tersusun rapi dan hukum yang ditegakkan dengan adil. Kami melihat ketulusan di matamu, pemimpin. Kami setuju untuk menyatukan kekuatan untuk anak cucu kita nanti. Kami juga bersedia. Kami akan membawa rakyat untuk mulai membangun rumah-rumah di sepanjang Sungai Mahakam. Maka dimulailah pembangunan besar itu. Penduduk mulai berdatangan dan berkumpul. Desa-desa terbentuk dan jalur transportasi serta perdagangan sepanjang Sungai Mahakam pun tersusun rapi. Waktu berlalu, kebijaksanaan sang pemimpin membawa masyarakat hidup damai dan makmur. Sungai Mahakam bertransformasi menjadi jalur transportasi utama yang sibuk. Daerah baru ini tidak hanya makmur, tetapi juga menawarkan pemandangan alam yang sangat menawan, terutama saat matahari terbenam. Lihat, sungguh indah pemandangan tepi sungai ini. Tempat ini benar-benar indah, berada di tepi sungai. Keindahannya sebanding dengan kedamaian hidup rakyatnya. Maka, dari kata-kata lokal yang berarti tempat indah atau tepian sungai yang menawan, wilayah ini akan kita sebut sebagai Tenggarong. Semoga nama ini membawa berkah dan keindahan selamanya. Hidup Tenggarong! Hidup Tenggarong, kota indah di tepi Mahakam. Seiring berjalannya waktu, Tenggarong terus berkembang pesat hingga akhirnya dipilih menjadi ibu kota kerajaan Kutai Kartanegara. Kota ini tumbuh menjadi pusat budaya, perdagangan, dan pemerintahan, sekaligus menjadi simbol abadi dari kemakmuran kerajaan di tanah Kalimantan. Dari sebuah tepian sungai yang sepi, kita telah membangun sebuah peradaban yang makmur. Jagalah kota ini, jagalah kebersihan sungainya, dan lestarikan budayanya. Kami akan selalu menjaga persatuan dan warisan tanah ini. Tenggarong adalah kebanggaan kami, sejarah kami, dan masa depan kami. Demikianlah kisah asal-usul Tenggarong, sebuah bukti bahwa dengan visi yang bijaksana dan persatuan yang kokoh, sebuah belantara mampu berubah menjadi kota pusat peradaban yang menawan di tepi Sungai Mahakam.
saya membawa surat dari petinggi untuk Kami juga bersedia. Kami akan membawa beberapa rakyat untuk beberapa rakyat ya untuk 25. Nggak bisa. 35 ini. 25. Nggak bisa. Mahalnya. Capek kita bertiga. Betapa ku cinta padamu. Katakanlah pendapatmu datang gambut macam samakan aku duhai kasih. Aduh gantengnya. Saat hasil buruan dan tanaman sudah malam atau sudah tahu panas